Hai teman-teman, senang sekali pada kesempatan kali ini saya kembali dapat memaparkan materi yang telah saya buat. Sebelum itu perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pramayata Fania Lampung dengan NIM 20055511004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama ada algoritma sorting, yang kedua ada algoritma Astar, yang dimana akan dijelaskan pada video kedua saya. Tonton ya. Nah, sebelum masuk materi pertama yaitu algoritma sorting, hendaklah kita mengetahui apa itu sorting. Apa itu sorting? Sorting adalah suatu proses untuk menyusun kembali kumpulan objek menggunakan aturan tertentu. Sorting yaitu memiliki arti memilah atau mengurutkan. Dua jenis sort atau pengurutan. Yang pertama ada urutan naik atau ascending, yaitu mengurutkan data dari yang memiliki nilai yang paling kecil hingga ke paling besar, yaitu disebut ascending. Dan yang kedua urut turun atau descending, yaitu mengurutkan dari data yang memiliki nilai yang paling besar sampai ke paling kecil. Nah, berikut merupakan macam-macam sorting. Yang pertama ada insertion sort, yaitu metode penyisipan. Yang kedua ada selection sort, yaitu metode seleksi. Yang ketiga bubble sort, yaitu metode gelembung. Yang keempat cell sort, metode cell. Quick sort, yaitu metode quick. Merge sort, yaitu metode penggabungan. Nah, pada kali ini saya menjelaskan salah satu dari sorting tersebut, yaitu bubble sort. Bubble sort merupakan sebuah teknik pengaturan data dengan cara menukar dua data yang bersebelahan jika urutan dari data tersebut salah. Nah, pada bubble sort ini sesuai dengan namanya yaitu bubble atau memiliki arti gelembung. Gelembung yang seperti apa? Jadi, contohnya seperti gelembung air, yang dimana setiap gelembung merupakan dari data atau bilangan-bilangan yang secara acak, yang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Kita tahu bahwa massa jenis air dan massa jenis dari gelembung itu berbeda, dan setiap gelembung juga memiliki massanya masing-masing. Jadi, gelembung yang memiliki massa yang lebih besar, yang paling besar atau yang paling kecil, dia akan naik ke permukaan terlebih dahulu ataupun yang paling lama naik ke permukaan. Nah, pada bubble sort ini implementasinya atau penggambarannya seperti gelembung pada air. Ya, saya lanjutkan saja pada implementasinya atau studi kasusnya, yaitu saya buat dalam bentuk tabel. Dalam studi kasus ini terdapat urutan bilangan acak yaitu 50, 30, 10, 40, dan 20. Nah, bilangan ini masih teracak, yang dimana harus diurutkan. Dan di bubble sort ini kita akan mensorting bilangan itu satu persatu, yaitu pertama dari bilangan 50. Nah, 50 akan dibandingkan dengan 30, yang dimana 30 ini memiliki bobot yang lebih kecil daripada 50, maka posisi 30 akan bergeser ke posisi 50. Maka 50 berada di sisi kanan. Begitu juga dengan 50 akan dibandingkan dengan 10, karena 10 lebih kecil daripada 50, maka posisi 50 akan digantikan oleh 10. Kemudian bergeser lagi 50 dengan 40. 40 lebih kecil daripada 50, maka posisi 50 akan digantikan oleh 40. Dan bergeser lagi
50 dengan 20, karena 20 lebih kecil daripada 50, maka posisi 50 akan digantikan dengan 20, maka akan bergeser. Nah, setelah satu persatu bilangan sudah dibandingkan, yaitu dengan bilangan 50, maka didapatkan hasil dalam langkah pertama, yaitu 30, 10, 40, 20, dan 50. Kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu mengurutkan bilangan dari 30. Nah, sama seperti tadi, akan dibandingkan satu persatu. 30 dengan 10. Karena 10 lebih kecil daripada 30, maka posisi 30 digantikan oleh 10, maka 10 akan bergeser. 30 dengan 40. Nah, di sini kondisinya 30 lebih kecil daripada 40, maka 30 tetap pada posisinya. Begitu juga dengan 40. Maka di sini ada bilangan 40 akan dibandingkan dengan 20. Di mana 20 lebih kecil daripada 40, maka posisi 40 akan digantikan oleh 20, maka 20 akan bergeser. Nah, kemudian 40 akan dibandingkan dengan 50. Karena 40 lebih kecil daripada 50, posisinya akan tetap tidak bergeser. Karena 50 merupakan bilangan urut terakhir, maka posisinya akan diam di sana. Nah, pada langkah kedua ini dapat dihasilkan urutan, yaitu 10, 30, 20, 40, dan 50. Bilangan ini masih belum terurut dan harus diurut satu persatu. Mari kita lanjutkan ke langkah ketiga. Ya, kembali diurutkan selanjutnya, yaitu 10 dengan 30. Karena 10 lebih kecil daripada 30, posisi 10 akan tetap di posisinya. Maka akan dibandingkan lagi 30 dengan 20, yaitu dimana 20 lebih kecil daripada 30, maka posisi 30 akan digantikan oleh 20, maka angka 20 akan bergeser. Lalu 30 dengan 40. Karena 30 lebih kecil dari 40, maka posisinya dia akan tetap tidak berubah. Dan di sini 40 dengan 50, karena 40 lebih kecil daripada 50, posisinya akan tetap demikian, tidak bergeser. Nah, pada step yang ketiga ini didapatkan urutan 10, 20, 30, 40, dan 50. Tapi di sini sudah terurut dari kecil ke besar. Tapi jikalau ada urutan di contoh soal lain, yang masih diurutkan akan berlanjut demikian, yaitu dengan step keempat, yang dimana tadi saya sudah bilang akan diurutkan satu persatu. Nah, di sini bilangan 10 dan 20. 10 kurang dari 20, maka posisi 10 akan tetap. 20 dan 30. Karena 20 lebih kecil daripada 30, maka posisi 20 akan tetap di posisinya. Begitu juga dengan 30 dan 40, masih sama dalam posisinya. 40, 50, dan masih dalam posisinya, yaitu dapat dihasilkan bilangan urutan dari kecil ke besar, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, dari bilangan 50, 30, 10, 40, dan 20 melalui metode bubble sort akan ditemukan hasil urutan, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50 dengan cara membandingkan satu persatu dari angka, yaitu dalam 4 langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, tadi merupakan bubble sort dalam bentuk tabel. Berikut
bubble sort yang sudah saya buat dalam bentuk source code. Simak baik-baik ya. Ya baik, di sini merupakan seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan source code dari bubble sort yang telah saya buat. Di sini saya memakai dev C++ yang dalam program saya ini memakai bahasa C. Yang pertama, di line pertama yaitu include stdio.h yang dimana difungsikan untuk memanggil library standar input output. Nah, di baris ketiga di sini ada fungsi bubble sort yang dimana ada integer data dan integer n. Nah, di sini saya memakai tipe data integer karena dia nanti akan bersifat angka dan menghitung. Di sini juga saya mendeklarasikan variabel i, j, dan tmp, yang dimana i merupakan nilai untuk indeks, j juga untuk menyimpan nilai data, dan temp untuk menyimpan nanti pada saat data untuk perulangan. Nah, di sini ada perulangan yang pertama yaitu for, yang dimana for ini berisi i sama dengan 0 dan i kurang dari n plus plus. Nah, di sini yang dimaksudkan bahwa yang nantinya di sini misalnya saya masukkan bilangan acak yaitu 5, 3, 2, 1, 4. Nah, yang dimana i sama dengan 0. 0 ini merupakan indeks awal atau nilai awal. Nah, 0 di sini dimaksudkan yaitu 5. Nah, dan n di sini yang dimasukkan di sini merupakan banyak nilai data. Banyak nilai data di sini yaitu ada 5, 3, 2, 1, 4, yaitu bertotal 5. Itu merupakan perulangan yang pertama. Nah, yang kedua ini j sama dengan 0, j kurang dari n-1. Nah, di perulangan yang kedua ini ini j ini untuk melakukan perulangan yang kedua. Yang pertama kan i. Nah, yang perulangan kedua menggunakan variabel j. Nah, kalau i kan untuk melakukan pengecekan sebanyak nilai data. Nah, sedangkan j kurang dari n kurang 1 yaitu jika datanya nanti akan dilakukan perulangan sebanyak nilai data dan dikurang 1 untuk melakukan fungsi bubble sort, yaitu mensorting dari tiap angka. Nah, di sini yang kedua if, yaitu melakukan pengecekan data j lebih dari data j plus 1. Nah, data j di sini yaitu sama dengan 0. Nah, kita lihat ke contoh urutan angkanya yaitu ada 5, 3, 2, 1, 4, yang dimana j sama dengan 0 merupakan awal yaitu 5. Nah, di sini data j lebih besar data j plus 1. Nah, jika j lebih besar daripada j plus 1 di sini merupakan plus 1 ini merupakan, tadi kan j sama dengan 0. Nah, plus 1 ini merupakan indeks baris ke 1, yaitu di sini yaitu 3. Nah, karena j atau baris j sama dengan 0, 5 lebih besar daripada 3, maka di sini akan dilakukan penukaran yaitu 5
akan bergeser di posisi 3 dan 3 akan bergeser ke posisi ke 0. Nah, maka akan dilakukan sedemikian terus dan menerus hingga nanti sampai akhirnya sudah terlakukan sorting. Sampai data sudah habis dan nilai sorting selesai. Nah, di sini ada temp sama dengan data J, yaitu yang dimana nanti temp ini untuk sebagai penyimpan dari data J. Nah, di sini ada data J sama dengan data J plus 1. Nah, nanti juga akan di sini data J akan disimpan ke data J plus 1. Begitu juga dengan data J plus 1 nanti akan disimpan saya ganti dulu. Di sini ada data. Di sini pakai karena seperti teori penuangan gelas. Nah, nanti mereka jika di sini memiliki misalnya 3 gelas kan di sini. Nah, nanti satu gelas yang berisi air akan dituangkan ke gelas kosong. Nah, dimana nanti ketika kita mau mengisi air lagi, maka kita harus mengosongkan isi gelas tersebut. Dan kita tidak peduli apa yang terdapat dalam isi gelas tersebut. Kita hanya menuangkan atau mengisi gelas tersebut hingga terisi. Nah, di sini merupakan kondisi untuk perulangan dan pengecekan data. Nah, di sini ada fungsi integer data yang dimana cukup hingga 100 data. Di sini seperti tadi mendeklarasikan variabel n, i, dan j. Nah, ini printf untuk menghias codingan saja. Nah, di sini untuk meminta inputan dari user berupa angka, yaitu masukkan jumlah elemen. Nah, scanf di sini untuk user untuk memasukkan inputan. Printf ini untuk menghias saja, dan di sini printf masukkan nilai. Nah, di sini dia akan melakukan perulangan. Jadi nanti si user akan memasukkan berapa baris data yang akan diurutkan nantinya, yaitu sejumlah n, dan tidak boleh melebihi dari 100. Nah, di sini ada fungsi yaitu bubble sort yang dimana berisi data dan n. Nah, di sini akan ditampilkan hasil dari perurutan ascending, yaitu dari kecil ke besar. Maka yang akan ditampilkan yaitu perulangan yang tadi, yaitu i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, yang sudah saya deklarasikan di atas, yang sudah saya masukkan fungsinya di atas. Dan di sini dia akan mencetak layar printf data dari i yang sudah diurutkan, yaitu ascending dari kecil ke besar. Nah, mari saja kita coba langsung untuk merun programnya. Nah, di sini
Yang pertama yang akan ditampilkan yaitu masukkan jumlah elemen, yang dimana tadi kita masukkan yaitu bisa menampung hingga 100 karakter atau variabel. Nah, di sini kita langsung masukkan saja sebagai contoh, yaitu tidak sebanyak-banyak 5 data saja. Nah, di sini diminta untuk masukkan nilai. Nah, jadi tadi yang dimana masukkan urutan yang itu sebanyak sejumlah banyak elemen, yaitu sebanyak 5 angka. Di sini saya masukkan sebagai contoh 5, 3, 2, 1, dan 4. Nah, ini merupakan urutan yang masih acak dan belum diurutkan. Maka kita langsung saja enter untuk dieksekusi. Nah, di sini akan ditampilkan bahwa hasil perurutan ascending atau dari kecil ke besar sebagai berikut. Nah, ini merupakan nilai yang sudah diurutkan, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang dimana tadi, yaitu perulangan yang pertama ada I sama dengan 0, I kurang dari 1. Kurang dari N, sorry. Nah, dimana tadi pos I sama dengan 0, yaitu data ke 0 yaitu 5. Dan yang kedua J sama dengan 0, J plus 1, lebih dari J plus 1. J yang tadi merupakan J sama dengan 0 merupakan data ke 0 yaitu 5, yang akan dibandingkan dengan J plus 1, yaitu nilai data ke 1 yaitu 3 di sini. Maka 5 akan dibandingkan dengan 3. 5 lebih besar daripada 3. Pernyataan tersebut bernilai true. Maka 5 akan ditukar posisinya ke angka 3. Begitu juga 3 akan digantikan posisinya ke posisi 5 sebelumnya. Nah, dia terus akan mengulangi perulangan tersebut secara terus-menerus hingga dapat dihasilkan nilai urutan yang sudah terurut, yaitu di sini 1, 2, 3, 4, 5, yang menggunakan prinsip bubble sort dalam sorting pada kali ini. Nah, sekian source code yang sudah saya buat mengenai bubble sort. Kita kembali ke PowerPoint. Oke, selesai sudah materi pembahasan tentang bubble sort. Dimana tadi saya sudah menjelaskan mengenai berupa tabel dari konsep bubble sort sampai ke listing source code yang sudah saya buat. Saya harap teman-teman dapat memahami dengan baik materi yang telah saya sampaikan, dan jangan dilupakan terus tetap semangat, terus tetap belajar. Sekian pemaparan materi algoritma sorting dari saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.